Inna ad-dina 'indallahil Islam. Yesus di kayu salib berdoa Eloi Eloi lama sabachthani. Ya. Artinya Tuhan Tuhan, apa engkau tinggalkan aku? Lah dia berdoa sama Tuhan berarti dia bukan Tuhan. Gitu ya. Itu kan logika saya Itu begitu. Simple. Iya, logika saya simpel. Kalau dia berdoa berarti dia bukan Tuhan. Alhamdulillah malam hari ini saya kedatangan Didot aja saya panggil ya, Iya. Didot ya. Didot dulu waktu bersyahadat umur berapa? Tahun 97 ya. 19 tahun. 19 tahun. Iya. 97. Oh, berarti kelahiran 78 ya? Iya. Oh, iya. Masih muda ya. Mas Didot dulunya sebelum bersyahadat beragama Katolik dulu. Katolik. Iya. Katoliknya ini taat. Ya apa ya? Jadi putra asal enggak? Enggak. Oh, enggak. Tapi kalau kayak pelajaran-pelajaran agama gitu sih ya. Tahu lah ya. Ya terus dimasukin sekolah minggu gitu-gitu lah. Oh, oke. Apa namanya gerejanya dulu apa? Waktu di Jakarta Selatan di Stefanus. Stefanus. Nah, kalau dulu saya kan di Jakarta Pusat, dulu di katedral, jadi di baptis, di komuni, katedral dulu. Canisius bukan? Santa Maria. Oh, Santa Maria. Santa Maria bukan buat cewek semua ya? Enggak, itu Ursula. Oh iya, Ursula. Saya sama Deddy Corbusier itu satu SMP. Sama? SMP, Deddy Corbusier. Oh gitu, Satu teman SMP? Iya, SD SMP. Oh SD SMP? Iya. Sama Deddy Corbusier? Wes, berarti Badung nggak tuh Deddy Corbusier itu? Ya main tukang sulap dari dulu. Oh dari kecil untuk sulap? Iya, kan bisa iniin cewek-cewek kan. Oh Bisa gitu. memukai cewek-cewek kan. Ini dia ngomong ya, bukan gua ya. Ntar kalau yang diomongin denger gitu. Nggak apa-apa, Deddy kalau dengar apa. Nggak apa-apa ya, Masya Allah. Nah, berarti senang juga dong waktu denger Deddy Corbusier syahadat ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya apa? Sempat telepon dia? Enggak, teleponnya udah gak aktif ya. Oh, udah beda. Udah ganti ya. Udah ganti. Jadi waktu nikah juga sama yang pertama dulu, Kalina kan teman saya juga. Oh gitu. Jadi teman saya dulu ketemu, saya ingat tuh di Plaza Senayan. Ya. Si Kalina mau ngapain? Ada deh mau ketemu ini. Ternyata mau ketemu temen si Deddy juga. Itu emang dari SD SMP udah botak begitu? Enggak. Oh enggak. Enggak. Dulu kayak Kaisar Ming plus Gordon gitu loh. Oh gitu. Udah gitu. Alisnya gitu ya. Tapi makin kesini ya. Iya. Gitu loh. Ya, oke, sekarang kita bukan ngomongin Deddy nih, Iya. kita ngomongin Didot nih. Yang satu Deddy, yang ini Didot, ini Dondi. Mirip-mirip semua ya. Nah, terus waktu dulu syahadat, berarti kan masih muda tuh ya, umur 19 tahun ya. Iya. Gimana ceritanya tuh? Kok bisa Toto ninggalin yang lama gitu? Boleh cerita dari prosesnya gimana gitu? Iya, sebenarnya sih kalau dari kecil saya nggak pernah meyakini Yesus itu Tuhan. Jadi kalau biasanya kalau sama oma saya disuruh berdoa gitu, saya biasanya nggak mau tuh bilang Tuhan Yesus gitu. Saya selalu bilang Bapa. Jadi nggak serak aja di hati saya gitu. Terus kalau misalnya mereka pada berdoa depan gua Maria atau apa, saya nggak pernah tuh berdoa. Jadi saya selalu Bapak aja gitu loh yang saya. Kemudian juga waktu kecil, waktu kelas 4 SD saya pernah waktu sekolah minggu saya tanya sama guru sekolah minggu saya, kenapa Tuhan ada 3? Jawabannya kamu harus beriman aja. Tapi itu tidak memuaskan ya sebenarnya. Anak 4 SD udah nanya gituan? Iya, jadi kayaknya tauhid itu udah ada gitu. Cuman waktu itu ketika mau kenapa saya sulit milih Islam? Ya sebenarnya saya meyakini agama-agama samawi itu sebenarnya ada satu benang merah ya, kan tokoh-tokohnya sama. Jadi sebenarnya satu benang merah. Jadi ada satu sejarah yang sama. Cuman ini saya yakin Islam itu bagus dan baik. Cuman ya pada saat itu kan banyak pemikiran nih ke gereja dulu seminggu sekali juga karena suka bolos. Apakah seminggu? Apakah tiap sehari 5 kali nanti bisa? Ini gitu loh bisa. Nah, itu juga pemikiran ini. Tapi kemudian ada suatu peristiwa waktu itu yang mendorong saya akhirnya memutuskan ya untuk maju lah gitu. Untuk mengambil. Tapi kalau maksud saya gini, kalau usia 19 tahun udah nggak percaya Yesus Tuhan, terus akhirnya menerima Islam, prosesnya berapa lama sebelum 19 tahun itu? Dari kecil itu? Enggak. Tapi kan dulu kan nggak terlalu memikirkan itulah. Tapi gini, maksud saya gini.
umur 19 tahun, nggak percaya Yesus Tuhan, padahal besar di lingkungan Katolik gitu ya. Berarti dulu jarang dengerin khotbah kali. Nggak juga, pelajaran agama waktu kuliah juga masih dapat A Wes, keren. Kuliah di Untar. Bentar, oke. Berarti pada waktu itu menggunakan akal dan pikirannya gitu ya, berarti ya. Kurang lebihnya lah ya. Iya. Ya, Sampai tidak mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan. ya kan gitu. waktu Yesus di kayu salib berdoa Eloi Eloi lama sabachthani. Iya. Artinya Tuhan Tuhan, apa engkau tinggalkan aku? Lah dia berdoa sama Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Gitu ya. Itu kan logika saya Itu begitu. Simple. Iya, logika saya simpel. Kalau dia berdoa, berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia berdoa pada Tuhan kan. Kemudian juga setelah saya belajar Islam lagi, ternyata Yesus itu juga berdoa, sujud juga di Taman Getsemani kan. Ada iya, betul. di berdoa juga, berarti ya dia berdoa pada sesuatu yang lebih berkuasa. Ya, yang punya otoritas tinggi gitu ya. Ya, dan Di Yohanes 20:17 juga dia bilang sama Maria Magdalena ya, jangan kau sentuh aku karena aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu gitu. ya, Berarti Maria Magdalena sama Yesus punya Tuhan yang sama, sama. punya Bapa yang sama dong ya. 10 perintah Allah apa itu? Nah, Yang nomor jangan 1, ada, iya kan? jangan ada Tuhan yang ini kan. Iya, iya. Berarti pada waktu jadi mahasiswa udah sampai ke situ gitu ya, pikirannya ya. Keren Cuman loh. mengambil keputusan itu biasanya ya perlu keberanian. Iya. Tapi orang tua nggak ada masalah waktu itu. Alhamdulillah kalau orang tua saya, ibu saya Islam ya. Oh, ibu sampai hari Islam. ini. Kalau Terus? nah waktu kan pisah dari saya kecil ya, dari umur 1 tahun. Nah saya ikut papa saya. Papa saya ini yang Katolik. Kristen Katolik ya. Oh, oke. Kemudian ya saya ngomong sama papa saya, ya, terserah kamu. Yang penting kamu kalau memeluk suatu agama jalanin dengan benar. Tapi saya yakin dia sedih dengan apa yang ini ya. Ya, Pasti sedih lah namanya orang tua. Cuman dia membiarkan. Papanya masih ada? Tahun kemarin meninggal ya. Tahun kemarin COVID, meninggal. ya. Oke. Tapi meninggalnya belum memeluk Islam ya sayangnya. Oh, iya, iya. Kalau mama masih ada? Alhamdulillah masih ya? Tadi baru ketemu juga. Oh, tadi baru ketemu. Wes, mantap dong. Boleh ya, salam buat mamanya ya. Iya. Masya Allah. Nah, pas lagi setelah bersyahadat itu, berarti Didot sudah tahu bahwa konsep ini ada sesuatu yang tidak pas gitu ya berarti ya, dengan keyakinannya gitu. Terus bisa jatuh ke Islam, apanya nih? Ya itu tadi. Kok nggak ke yang lain-lain gitu kok? Karena 3 agama samawi itu kan tokohnya sama. Oke, ada ya, Abrahamnya ya, terus malaikatnya Jibril sama. Nah saya waktu itu konsep pikir saya gini, seperti apa namanya software, Microsoft misalnya, Oke. ya. Yang paling terakhir sekarang The last updated gitu ya? iya, yang paling update terakhir gitu. Iya. Tapi kita bisa nggak pakai yang dulu, bisa, tapi kan udah nggak update. Gitu. Oh. Jadi agama paling buncit lahir apa sih? Islam kan? Oke. Gitu loh. Jadi logika saya yang paling akhir tuh biasanya paling lengkap. Ya handphone ya paling terakhir, paling lengkap, paling canggih, ya kan, paling sempurna lah gitu. Oke. Yang sudah disempurnakan. Iya. Tapi kan gini, yakin setelah kita masuk ke dalam Islam, kemudian kita belajar akidahnya, kita akan, kalau kita ngeliat mundur ke belakang, kan harusnya kita tahu nih bahwa sebenarnya dari awal itu agamanya cuma Islam sebenarnya. Betul. Yang pertama kali diturunkan gitu ya, dengan syariat nabi-nabi yang berbeda-beda lah gitu ya, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Tapi kan di tengah perjalanan kan ada yang timbul Yudaisme, kemudian di tengah-tengah juga ada timbul Kristen gitu. Begitu kan yang dipahamin kan? Dulu saya mikirnya Abraham itu adalah orang Yahudi dulu. Tapi ternyata beliau itu lahir sebelum Yahudi, itu malah. Jadi dan di apa, Allah juga bilang di Al-Qur'an banyak sekali ya, dibilang sebenarnya Allah tuh cuma nurunin satu aja. Iya. Tapi manusia yang bikin banyak. Gitu. Jadi manusia yang bikin sendiri agama. Allah cuma turunin satu agama dari dulu. Ya la ilaha illallah intinya. Cuma syariatnya berbeda-beda. Iya. Karena semua pesannya kan sama. Cuma syariatnya beda-beda karena sesuai kebutuhannya lah. Iya. Tapi kayak kalau kita bisa lihat masih ada benang merahnya ya, seperti nggak makan babi dari Yahudi itu nggak boleh makan babi. Ada di kitab suci mereka kok, di Alkitab juga ada. Kemudian menutup aurat, hijab juga ada, semuanya ada. Jadi benang merah itu sama sebenarnya, bukan suatu agama yang berbeda. Iya. Sunat juga sama ya. juga. Iya makanya.
Berarti kan banyak nabi satu pesan, Ya, betul kan? Many prophets, one message gitu ya. Ada channel tuh namanya itu tuh keren tuh. Keren tuh. Iya ya. Jadi alhamdulillah setelah kita mengenal Islam, kemudian kita menjalankan Islam, kita tahu ternyata sebenarnya agama itu cuma satu gitu. Ya. Dari mulai nabi yang pertama sampai Nabi Isa alaihissalam sebelum diturunkannya Quran, pesannya semua sama ya ternyata. makanya dibilangnya revert lebih cocok daripada Iya, convert. betul. Karena kan setiap bayi yang lahir Fitrah. kan fitrahnya Muslim Iya. sebenarnya. Dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi itu kan karena orang tuanya ya. Alhamdulillah keren banget ya Mas Ridot ini ya. Terus jadi udah lama ya 97 sampai sekarang udah berapa tahun? 25 25 tahun. Iya. Waduh, udah jadi ustadz dong. Enggak pengen. Berat jadi ustadz. Iya, Ya, kita iya. cukup penyampai ya. Apa. Yang penting kafah aja gitu ya. Ya, yang penting kita buat diri kita, kemudian kita sampaikan yang kita bisa. Kalau saya sih itu aja. Tapi kalau jadi ustadz tuh berat tanggung jawabnya. Oh iya iya. Nggak, tapi maksud saya gini, Dot. Pada waktu Didot memilih Islam, oke lah tadi alasannya ini karena paling akhir, makanya paling up to date, paling mutakhir, pasti yang paling benar gitu. Ya kan, Gitu kan ya? Iya, iya. Tadi ya. Tapi maksud saya dari kan kalau kita melihat sebuah agama kan nggak cuma melihat dari syariatnya aja, kita juga harus melihat dari kitab sucinya gitu kan. Apa kira-kira yang selain daripada yang paling up to date, paling mutakhir itu pasti paling benar? Selain daripada itu ada nggak yang Kalau- menjadikan Mas Ridot itu yakin bahwa Islam itu yang paling benar? itu kan Bukan paling benar, yang benar gitu. Iya, Nah. itu kan awal doang. Ya. Kalau ke sininya semakin saya pelajarin ya tambah yakin karena Ya. banyak sekali. Ya. Contoh misalnya ya buktinya bahwa benar itu ya Al-Qur'an ya. Contoh salah satunya yang kita udah pasti banget, Al-Qur'an itu bisa dihafal oleh jutaan orang, bahkan anak kecil Ya. yang umur 5 tahun, bahkan ada yang buta, itu Ya. bisa hafal. Itu Ya. kalau bukan kitab suci nggak mungkin gitu Ya. loh bisa hafal. Sedangkan jangankan kitab suci lain ya, mengarang buku aja mungkin juga belum tentu hafal bukunya sendiri Iya. dari ujung ke ujung gitu Betul, kan. betul. Ini anak kecil 5 tahun bisa hafal gitu. Iya. Kalau bukan firman Allah itu gimana gitu? Iya, itu adalah salah satu mujizat gitu ya. Iya, katanya sekarang 10 juta sampai 15 juta orang mungkin ya Hafiz ya. saat ini. Tapi kalau dari dulu berapa? Iya, iya. Ya Jadi- pada zaman Nabi juga udah pada hafal ya, udah Iya. pada hafiz ya. Karena turunnya kan memang secara ini kan lisan kan, bukan. Tradisinya adalah lisan sebenarnya. Terus udah gitu juga Quran juga istilahnya tidak ada kontradiksi, Yes. gitu ya. Ya itu kalau semakin kita pelajari ya. Iya. Terus kemudian juga di dalam Quran juga ternyata sejalan dengan sains, gitu ya. Ya itu bagaimana mungkin 1400 tahun yang lalu Ya. ada manusia bisa bilang yang sains itu baru ketemu 100 tahun 200 tahun terakhir ini gitu. Gimana caranya gitu? Iya. Nggak masuk akal gitu. Kalau orang cuma nebak-nebak cuma sedikit, kok bisa pas banget semuanya. Iya, iya, iya. Tetapi juga yang perlu kita amati adalah di dalam Quran juga banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, ilmu pengetahuan, terbuktinya baru zaman sekarang. Iya. Itu nggak mungkin juga. Baru pada zaman dulu waktu ayat-ayat itu turunkan nggak ada yang tahu mungkin. Terbuktinya malah baru zaman sekarang gitu ya. Nah itu yang istilahnya gimana? Menurut orang atau ilmuwan-ilmuwan, pada saat ayat itu diturunkan nggak mungkin aja Nabi Muhammad SAW itu tahu tanpa alat-alat gitu. Iya. Tanpa alat-alat zaman sekarang. Contoh mikroskop lah, teleskop lah segala macam. Mana ada zaman dulu ya? Kok bisa tahu gitu? Kalau nebak-nebak 1-2 benar mungkin. Ya. Tapi kalau nebak misalnya 500 ayat bisa benar, Ini kira-kira ada 1000 ayat yang berhubungan dengan 80% sudah 80% terbukti sudah benar confirm. tanpa salah satu pun kan. Iya. 20% lagi bisa benar-benar salah, Ya. tapi logika kita 80% itu benar, pasti sisanya benar. Ya, menurut ya kalau ngikutin ilmu probabilitas mah insya Allah bener lah. Iya. Gitu ya. Itu ya memang yang Jadi membuat kalau kita dipelajari Al-Quran ini, saya semakin yakin intinya sih gitu. Jadi saya nggak takut tuh karena apa? Kalau ini Islam ini logis. Semakin Ya. kita pelajarin, ya kita semakin yakin, bukan semakin karena nggak disuruh. Oh kamu beriman aja, oh nggak seperti itu. ya, ya, ya. Justru kita harus pakai akal kita. Jadi ada semacam terbalik nih. Kan dulu kalau waktu SD nanya kok Tuhan ada 3, udah imani aja dulu Ya, gitu ya. Kamu harus sebagai orang kamu harus percaya. Ya, kan? Terus setelah di Islam akal dulu, Akal dulu. baru imannya belakangan gitu ya. Iya. Nah kayak misalnya ada perintah-perintah yang mungkin buat kita
Kenapa nggak boleh makan babi? Ya itu diimani Ya. bagian-bagian itu karena itu perintah Allah. Sebenarnya dengan simpel aja, dengan logika sehat aja, gampang kok mencernanya. Kenapa babi itu dilarang gitu ya? Kalau sapi makannya apa? Rumput ya. Dari kecil sampai tua juga makannya rumput kan, sampai dipotong juga makannya rumput kan. Nggak pernah makan macam-macam kan. Makanya boleh dimakan kan. Begitu juga dengan kambing gitu ya, atau domba kan. Nah kalau babi makanannya apa? Kotorannya sendiri ada. Ya, kotorannya sendiri. Simpel kan sebenarnya kan. Kenapa babi dilarang? Karena dia makannya nggak bersih buat manusia gitu loh. Sapi kenapa boleh? Karena dia makannya cuma rumput. Jelas ya. Cuman kalau nanti ada yang macam-macam, semua makanan halal atau dihalalkan, ya gimana ya? Ya, dulu makan, intinya dulu makan. doyan, Pak. Oh doyan banget apa doyan? Ya, doyan lumayan lah. Nyari juga kan. Apalagi di Bali itu kan kalau nyampe Bali. Oh iya ya, boleh ya. Nah, Cuman ya gimana ya? Kalau istilahnya Allah memerintahkan sesuatu, pasti Allah tahu Ada lah kebaikan, ini ya. kebaikan buat manusia. Nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak baik buat manusia ya. Karena Allah yang menciptakan manusia kan berarti Allah lebih tahu apa yang baik dan apa yang buruk buat manusia kan gitu ya. itu kan iman. Nah, Iya. ya tinggal kita meyakini nggak Al-Quran ini benar dari Allah atau enggak. Iya. Karena dia Ah. sudah menantang juga loh untuk buat Iya. Banyak menantang tantangan. Banyak tantangan dalam Quran. Bahkan awalnya banyak orang masuk Islam itu gara-gara hanya buka dari Al-Baqarah awal aja itu kan. Iya. Ayat 2 ya. Kitab yang nggak ada keraguan, kok sombong banget nih orang gitu. Banyak yang bertanya seperti itu kan. Bener. Kalau nggak percaya bikin gitu ya. Nah itu di dalamnya suka ditantangin. Ya. Banyak yang kalau dan indahnya Islam itu ya Pak. Kita kan dulu kalau ke gereja aja ya. Sorry ya, misalnya kita junub kita nggak perlu mandi kan dulu. Misalnya ke gereja nggak ada konsep membersihkan diri mau ketemu yang maha suci gitu. Itu nggak ada. Emangnya gitu. dulu umur 19 tahun emang ke gereja udah pernah junub apa? Ya maksudnya abis misalnya Pak gitu loh. Oh misalnya. Jadi kita tuh nggak ada konsep membersihkan. Iya. diri. Glenn lu dulu pernah Glenn ke gereja junub Glenn? 17 gua junub. Ah 17. Ya kan. 17 sudah junub ke gereja gitu. Malam mingguan. Buset. Selain itu juga Aku lagi. ada juga yang masuk Islam katanya gara-gara jadi waktu itu Ustadz Adi yang cerita ya kalau nggak salah. Jadi Iya. lihat orang bule lihat di TV ini di Mekah lagi acak-acakan barisan. Ditanya ini kira-kira berapa lama supaya rapi nih? Wah bisa sejam Sebentar kali. doang. Ternyata begitu azan langsung rapi, Rapi sampai semua, semenit. Dia bilang, rapi "Wah, sendiri ini ya." benar-benar kalau bukan dari Allah ini nggak mungkin nih. Pernah, Pasti ini agama dari Tuhan. Iya, benar. Saya Dan pernah. luar biasanya kayak azan gitu loh. Sekarang konsep azan, sekarang saut-sautan. Nggak pernah bumi Nggak ini pernah berputar berhenti, tanpa iya. berhenti azan. Nggak pernah berhenti. Itu hal-hal kayak gitu kalau kita pikirin tuh Islam itu benar-benar udah dituntun gitu loh untuk seperti itu. Nggak, manusia tuh nggak kepikiran gitu Iya, seperti itu. benar. Dan bunyi azan di seluruh dunia tuh nggak pernah berhenti. Sama, itu padahal Nggak dulu pernah saya- berhenti maksudnya. Daya. Jalannya itu setiap waktu gitu. dan bunyinya sama, maksudnya Bunyinya lafaznya sama. Dulu yang hal-hal yang kayak gitu, dulu saya juga protes tuh, kenapa sih mesti pakai bahasa Arab gitu. Iya. Tapi rupanya jadi sebuah keseragaman yang indah ya. Iya. Jadi kita sholat mau dimanapun. Sama. Dan dulu saya juga pernah nanya, waktu saya baru-baru masuk Islam, saya juga pernah nanya, kenapa Quran diturunkan di Arab, kenapa pakai bahasa Arab, Oh, itu Al-Quran udah jawab sendiri. iya, kenapa terus di istilahnya Mekah juga di Arab gitu. Ya, suka-suka Allah lah mau Banyak. turunin nabinya di mana. Tapi ada ternyata kalau kita pelajarin sedikit-sedikit ternyata ada loh hikmahnya loh ternyata. Ternyata kita juga sekarang istilahnya gimana ya? Kita tahu bahwa Mekah itu ternyata adalah pusat dunia. Iya, betul. Ya kan? Jarak dari kutub utara ke Mekah Sama. sama jarak dari Mekah ke kutub selatan enggak sama. Ada golden itu ya, Golden ratio. golden ratio. Kalau dibagi itu ketemu 1,618 sekian. Iya. 1,618 ya kalau nggak salah. Golden ratio ya. Begitu juga tulang-tulang kita semua juga golden ratio. Ya mata Bunga juga nih jarak begitu. mata. Iya, benar. Kayak gitu-gituan gimana ya? Mungkin kayak orang-orang kita kan nggak kebayang gitu ya. Kok ternyata bener gitu. Kok bisa jaraknya bisa pas gitu. Kayak tadi misalnya angka gitu, dihitung. Ternyata sama. Masya Allah ya. Itu yang bikin iman kita tambah. Iya, jadi memang bisa bikin merinding yang gitu-gituan. Nah, seperti itu kadang-kadang buat kita mungkin hal yang sepele. Tapi kalau buat orang yang mencari kebenaran bisa menjadi hal yang besar ya. Iya. Ya,
bisa apa istilahnya, hal yang sepele bisa menjadi hal yang besar, yang istilahnya bisa mengembalik atau membolak-balikan hati kita gitu ya. Padahal dari hal-hal yang sepele, yang padahal mungkin kita di sekolah juga udah tahu sebenarnya. Kita disuruh ngelihat ayat-ayat Allah itu di segala macam, bahkan di tubuh kita ya. Yang saya menarik itu kayak jaringan darah kita ini ternyata kalau keliling bumi bisa 3 kali, Pak. Aliran darah kita ini. Kalau dibikin panjang gitu. Itu luar biasa loh, 100.000 kilometer kalau nggak salah. Jadi bisa keliling bumi 3 kali. Didot dulu waktu memutuskan ke situ baru belajar step by step gitu ya. Saya slow learner lah ya, belajarnya pelan-pelan. Tapi mantap gitu ya. Yang penting ya itulah, yang penting kita semoga istiqomah ya. Yang penting istiqomah. Berdoa semua sama-sama. Husnul khotimah ya. Luar biasa nih jadi. Oke, terus setelah menjalankan sekian lama, istilahnya Didot punya keinginan untuk dakwah atau gimana gitu? Punya strategi tertentu gitu untuk dakwah? Mungkin yang saya pikirin ya, kita disuruhnya kan kepada keluarga. Kepada keluarga, itu yang agak berat sih ya. Gimana keluarga kita, karena kan keluarga besar sih masih banyak yang Nasrani ya. Ya, cuman bagaimana ini ya, itu suatu challenge sendiri ya. Karena jangan kan gitu ya, sebenarnya saya memperdalam agama dulu itu juga sebenarnya mempersiapkan diri buat papa saya. Oh gitu. Ketika dia mau diskusi saya bisa jawab gitu loh. Tujuan saya itu waktu itu belajar lebih dalam. Sama, saya juga dulu gitu. Ternyata papa saya kalau diajak mau ke situ pasti dia nggak mau ngomong gitu. Jadi belok gitu. Jadi ya udah memang bukan ininya. Gitu. Jadi saya memperdalam itu bukan apa-apa. Tapi sekarang mungkin dengan beliau sudah nggak ada, suatu kesedihan ya ketika orang tua kita meninggal bukan sebagai seorang muslim, kita sebagai anak nggak bisa mendoakan. Betul. Jadi saya nggak mau nanti kalau keluarga yang besar saya masih ada yang ini nanti jadi penyesalan gitu ketika saya belum menyampaikan. Kalau mereka udah disampaikan nggak mau ya terserah mereka. Yang penting saya belum nyampein nih tugas saya. Yang penting sudah menyelesaikan tugas, menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Ya kan, masalah mereka nanti mau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak itu kan haknya, bukan ranah kita ya. Kita nggak pernah tahu obrolan kita di sini nanti bikin orang mualaf di belahan dunia yang lain juga kita nggak tahu. Ya. Orang yang nonton dekat kita juga mendapat hidayah atau enggak juga kita nggak tahu. Ya. Yang penting kita hanya berdakwah dengan cara yang kita bisa, kita aja kan. Orang cuma senyum aja sama orang kafir aja gitu udah dakwah kok, ya kan? Menyingkirkan halangan di jalan juga udah dakwah. Iya, alhamdulillah ya. Jadi memang gimana ya? Kalau melihat sebuah kitab suci, nggak ada kontradiksi, udah pasti bukan karangan manusia, udah pasti comply dengan ilmu pengetahuan, terus apalagi mau diingkarin ya? Kan biasanya orang itu gengsi, Pak. Gengsi, jabatan. Atau mungkin kalau sudah berkeluarga, saya kadang-kadang mikir yang sudah berkeluarga, mungkin dia mau, mungkin pasangannya belum, mungkin anaknya nggak mau, itu kan akan jadi sebuah buat dia sebuah, aduh maju nggak ya gitu. Ntar kalau ditinggalin keluarganya gimana, itu beban pasti. Ada soalnya saya kemarin ketemu teman saya, teman lama saya, teman SMP saya, saya ngobrol-ngobrol, ternyata dia itu sudah yakin bahwa Yesus itu nabi. Jadi walaupun agamanya masih Kristen, tapi dia meyakini, oh dia nabi kok, dia bilang gitu. Gitu ya. Tapi dia untuk memeluk Islam dia belum, karena dia takut pasangannya mau kabur istilahnya gitu. Ya, pertimbangannya itulah ya. Jadi orang itu banyak Pak alasannya. Sosial.